mungkin melalui intervensi yang langsung pada dirinya ya, karena perubahan perilaku itu bisa memakai beberapa hal ya. Kadang juga mesti harus dilakukan intervensi dengan memanfaatkan banyak hal ya, termasuk juga merubah lingkungan, membuat peraturan dan lain sebagainya. Nah, itu memang nanti perlu Anda dalami. Terkait dalam hal ini adalah di bidang gizi tentu saja ya. Nah, saya ingin ini dulu. Kira-kira Anda semua ini latar belakangnya gizi semua ya? Ada yang non gizi? Ada beberapa yang dari basic dokter juga, Pak. Oh, dokter ya, kesehatan ya. Dari non kesehatan maksud saya ada? Semuanya kesehatan, Pak. Semuanya kesehatan Untuk ya. kelas ini, iya. Artinya dalam jargon-jargon, dalam kata yang dipakai itu tidak terlalu susah kan gitu. Saya harus mencarikan padanan kata dalam awam itu nggak perlu kan ya. Anda semua sudah paham karena di kesehatan semua ya, karena ada terminologi yang mungkin sangat spesifik baik di bidang kesehatan ya, apalagi medik atau kemudian bidang gizi ya, masing-masing punya. Tapi saya rasa karena semua adalah di lingkup kesehatan, Anda bisa untuk memahami itu dengan baik, itu harapan saya. Nah, kuliah saya yang kali ini ada 3 kayaknya, 3 rangkaian. Kemudian yang setelah itu nanti ada satu lagi agak terpisah ya, dilompati 2 tatap muka. Saya ngisi lagi kan nggak salah tanggal 13 April apa ya. Ini maksud saya saya tidak akan menghabiskan untuk berbicara sendiri ya, tetapi saya akan mengajak Anda juga untuk menyampaikan sesuatu ya terkait dengan apa kajian. Tentu nanti akan saya berikan apa sih mesti harus diungkapkan, apa yang mesti harus didiskusikan. Jadi kalau 30 ini saya rasa nanti kita akan berbagi menjadi 4 kelompok lah ya, supaya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Kalau 4 kelompok itu kan masing-masing bisa ada mungkin antara 7-8 orang ya. Nah, sehingga interaksinya nanti akan memudahkan dalam artian semua punya kesempatan untuk menyampaikan pendapat ya, berbicara, mengekspresikan pemahaman. Karena dengan demikian saya akan berharap kita belajar dari apa yang sudah ada pada Anda terlebih dahulu ya. Jadi tentu Anda bukan kosong, tetapi sudah ada pengalaman baik dari pendidikan maupun pekerjaan. Yang fresh graduate ada berapa persen ini kira-kira? Ada juga ya, dari lulus langsung sekolah lagi ada tuh. Tapi ada juga yang sudah bekerja cukup lama begitu, punya pengalaman. Nah, kita berharap nanti akan bisa saling sharing, saling memberikan pengalaman dari pekerjaannya baik di klinik, di rumah sakit, di komunitas, ya, dan juga mungkin di pendidikan. Ada juga ya, bagian dari Anda yang mungkin bekerja di pendidikan sebagai pengajar atau apa begitu ya, nanti sehingga pengalaman masing-masing saya rasa akan sangat berguna untuk kita berikan kepada teman-teman kita. Nah, jadi setting kuliahnya biasanya seperti ini. Nanti ini akan saya berikan secara dari saya gitu ya. Dari saya akan saya berikan kepada Anda. Kemudian nanti akan saya berikan semacam studi kasus atau apa begitu ya, untuk Anda bisa telaah. Dan setelah itu besok minggu depan ya Anda menyampaikan secara bergantian apa yang Anda sudah dapatkan ya. Kemudian saya akan tambahi dengan kuliah yang berikutnya. Jadi artinya saya pengen bisa 2 arah, dari Anda pun juga bisa memberikan sesuatu kepada kita semua kan. Kita semua di sini kan harus belajar juga ya, termasuk saya rasa juga saya perlu belajar dari apa yang ada di dalam dinamika perkuliahan kita ini. Nah, memang kalau sekarang ini dengan model
RPS ya, rencana pembelajaran yang sekarang ini bobot yang paling besar adalah bobot pada proses ya. Ya saya berharap Anda juga nanti aktif dalam proses ya, mau tidak mau memang seperti itu. Kalau nggak salah itu 40 atau 50% itu dari proses ya. Sedangkan ujian-ujian di akhir itu saya rasa malah persentasenya kecil ya, karena memang tekanannya adalah pada bagaimana dinamika belajar ini bisa dikembangkan ya, sehingga membuahkan temuan. Jadi modelnya lebih ke arah discovery learning seolah seperti itu ya. Anda punya kesempatan untuk menggali banyak data, banyak referensi dari manapun. Saya rasa sekarang ini jadi sangat mudah, sehingga tidak hanya bersumber dari kuliah dari saya, karena itu akan sangat terbatas ya. Saya akan berikan nanti juga bacaan-bacaan kemungkinan ya untuk itu. Apa yang mesti harus Anda baca, Anda harus kembangkan sendiri ya. Termasuk juga di dalamnya ada studi kasus yang memberikan sebuah nuansa ya bagi Anda untuk menelaah hal-hal yang terjadi secara faktual ya. Kita kan sekarang menghadapi faktual masalah kesehatan ya, khususnya kalau bidang gizi ini kan juga banyak sekali hal yang perlu kita kerjakan ya, masih banyak PR. Sehingga dalam hal ini sebagian memang kaitannya dengan perilaku, tapi sebagian tentu tidak ya. Sehingga dalam hal ini hal-hal yang mungkin kita bisa telaah dengan ilmu perilaku, kajian perilaku ya kita akan lakukan itu. Ya di akhir-akhir ini kan seperti itu ya. Sekarang misalkan masalah-masalah kelangkaan ya, kelangkaan kedelai, kelangkaan minyak, kelangkaan apapun yang terjadi di hadapan kita itu kan juga permasalahan juga. Tapi apakah itu kemudian juga kita bisa selesaikan ya? Sebagian saya rasa bisa ya, melalui advokasi bahkan ya, termasuk juga melalui edukasi. Misalkan kalau sekarang ini minyak mahal, kecenderungan orang memakai minyak lalu menjadi sangat irit, dalam artian memakai berulang mungkin ya, atau ada kecenderungan nanti membeli minyak yang murah. Minyak murah itu mungkin juga diproduksi dengan cara yang kurang baik, kemungkinan juga malah minyak daur ulang dan lain sebagainya. Tentu dari aspek kesehatan, aspek gizi juga itu akan sangat mengancam. Nah ini ujungnya kesehatan ya, walaupun permasalahannya adalah permasalahan-permasalahan yang kompleks, termasuk bagaimana bidang ekonomi, penataan perdagangan, bahkan mungkin juga politik ya, karena sekarang ini kan sedang dalam suasana perang di sebuah negara tertentu ya, padahal di situ merupakan jalur-jalur perdagangan, jalur distribusi dan lain sebagainya, bahkan negara yang dia dulu mengekspor ke beberapa negara ya, sehingga sekarang terjadi beberapa gangguan dalam distribusi dan pengadaan barang. Nah tentu hal yang seperti ini ujungnya apa ya, mesti kesehatan ya, kesehatan. Belum lagi kalau ikutannya Anda lihat antre beli minyak subsidi seperti itu kan, di mana-mana kerumunan yang luar biasa ya. Kerumunan itu sendiri bisa mendatangkan kecelakaan ya. Tetapi dalam masa pandemi seperti ini tentu risikonya jadi sangat luar biasa. Jadi ada domino efek yang luar biasa sebenarnya di dalam setiap hal. Nah itulah kesehatan, itulah public health ya. Bagaimana sebenarnya kita deal dengan hal-hal yang seperti itu ya, menangani hal yang seperti itu memang cukup kompleks. Karena ini adalah permasalahan yang betul-betul rumit ya, boleh jadi menjadi sangat rumit oleh karena keterlibatan semua pihak gitu, bukan hanya pihak kesehatan ya, sehingga dikatakan kalau hanya pihak kesehatan sendiri menyelesaikan kira-kira bisa enggak sih ini ya, masalah kelangkaan ya, kedelai misalkan ya, jadi sumber protein utama bagi bangsa Indonesia sekarang ini jadi jadi langka, mungkin mahal dan lain sebagainya ya, sehingga yang dulunya porsi tertentu ya, sekarang jadi berkurang ya. Tentu asupan itu juga menjadi sebuah permasalahan kalau terjadi dalam waktu yang panjang ya, sehingga bagaimana kemudian mengisi asupan yang kurang itu dengan bahan-bahan lain yang tersedia, itu juga bukan hal yang mudah kan ya. Bukan hal yang mudah mengalihkan kebiasaan orang makan tahu tempe ya, semua makan tahu tempe ya, dan itu kita nggak sadar
sudah menjadi tergantung oleh karena dan baik karena itu memang ada nilai protein yang tinggi di sana. Gitu. Tetapi dengan kelangkaan itu lalu mau diganti apa? Sesulehnya jadi apa? Ada nggak bahan-bahan yang kira-kira setara dan digemari oleh masyarakat? Ya, beralih dari sebuah hal ke hal yang lain itu juga permasalahan yang bukan biasa kan. Dulu kita berkutat pada beras ya, sekarang beras sudah mulai sedikit digeser ya dengan gandum dalam bentuk mie instan gitu ya, hanya bagaimana disajikan nanti dengan bentuk-bentuk dan cara penyajian yang sehat ya. Nah sebenarnya juga masih ada lagi sumber karbohidrat yang lain, tapi itu bukan hal yang mudah untuk menggeser ke sana ya. Sudah dilakukan misalkan apa, ketela dalam bentuk apa, tiwul instan supaya mudah ya, nasi jagung instan, tapi itu juga belum membuahkan hasil di sana sini ya. Kecuali nanti ada penganeka-ragaman pangan dengan membuat produk-produk makanan yang lebih gampang disediakan ya. Karena kalau kita mau makan tiwul itu kan berapa hari kita harus sediakan ya secara tradisional. Memang sudah ada yang bentuk instan tapi nampaknya belum begitu sukses ya. Berbeda dengan mie instan yang sudah sangat familiar kita konsumsi dari sekian tahun ya. Tapi itu bukan hal yang pendek loh ya. Seingat saya dulu yang ada pertama kali itu super mie namanya ya. Itu tahun 72 atau 71 ya. Bayangkan ya sudah 50 tahun itu ya diintrodusir dan sekarang ini sebagian konsumsi kita sudah bergeser dari beras ke sebagian digantikan gandum dalam wujud mie instan dan mie yang lain gitu. Nanti mudah-mudahan juga karena kita punya keanekaragaman pangan yang luar biasa ya. Ini permasalahan gizi kan secara faktual ya. Bagaimana jagung kelola teman-teman kita yang ada di bagian timur dari Indonesia, mereka memiliki makanan pokok yang jagung, tapi sebenarnya itu sudah bagus kan jagung ya. Tentu dengan penambahan sana sini saya rasa itu hal yang biasa. Tapi dulu pada satu era tertentu malah jagung itu diberaskan gitu kan. Ya kan, sehingga tunjangan-tunjangan pegawai negeri dulu kan uang beras bukan uang jagung, mestinya uang jagung dong kalau di tempat-tempat yang seperti itu kan. Karena memang mereka sudah biasa jagung, tapi dianggap ya ini secara gengsi kurang bagus lah, masuk nggak makan beras. Nah padahal tidak seperti itu kan ya. Gizinya pun juga sebenarnya yang memenuhi, hanya mungkin ada hal tertentu yang bisa tambahkan itu pada lauk dan lain sebagainya. Ini ada aspek-aspek gizi yang mestinya menjadi permasalahan Anda nantinya ya, sebagai pembelajar di bidang gizi. Ketergantungan pada beras sekarang juga karena begitu luar biasanya juga masih begitu besar ya. Itu yang kemungkinan bertanggung jawab pada pola-pola penyakit yang ada seperti sekarang ini kan. Karena karbohidratnya terlalu tinggi, sehingga penyakit-penyakit yang terkait dengan konsumsi karbohidrat yang berlebihan juga menonjol kan. Misalkan DM ya kan. DM itu sangat tinggi di Indonesia ini. Kejadiannya sangat tinggi. Kenapa demikian? Ya karena memang pola konsumsi kita seperti itu kan. Kita bertumbuh pada karbohidrat, hampir keseluruhan makanan kita itu karbohidrat. Coba kita makan nasi, ya, lauknya apa? Kadang-kadang lauknya bakmi. Itu karbohidrat juga ya. Kalau nanti buat gorengan pakai apa itu bakwan. Bakwan itu karbohidrat juga tuh. Itu buat lauk. Kalau sudah tempe sudah bagus, tapi pakai dibungkus pakai tepung lagi. Nah, itu karbohidrat lagi itu. Ya, masih kurang sempurna ya, disempurnakan dengan kerupuk. Kerupuk itu karbohidrat lagi. Nah, ini yang menjadi sebuah fenomena ya kehidupan di kita ini karena memang polanya seperti itu. Nah, ini permasalahan kita ini, permasalahan Anda ini di masa yang akan datang tantangannya seperti itu ya. Bagaimana membuat pola makan, pola asupan yang sehat ya, menu seimbang itu yang seperti apa sih nanti didaratkan di masyarakat gitu. Harusnya seperti apa ya. Ya, pola-pola pengadaan lauk kita harus seperti apa. Bahan kita luar biasa, berlimpah-limpah ya, sayuran kita luar biasa.
ikan kita luar biasa ya, daging kita luar biasa, telur dan seterusnya, semuanya berlimpah. Ya sekarang masalahnya penyediaan pangan itu harus seperti apa ya, teknologi sederhana, teknologi rumah tangga ya, sampai ke rumah tangga itu seperti apa itu nanti. Ya, sebenarnya dengan bahan-bahan yang ada itu lebih sehat ya, tapi sekarang ini kan kecenderungannya lalu pola makanan jadi yang tinggal goreng misalkan gitu ya. Nah sementara mengawasinya juga kurang bisa cermat ya, apakah itu dikelola dengan baik. Kalau jadi nugget-nuggetan itu misalkan ya, itu daging beneran atau daging yang sudah dicampur dengan berbagai macam daging yang sebenarnya atau produk ternak yang sebenarnya kurang sehat ya secara gizi. Nah ini kan juga menjadi satu tantangan juga di kemudian hari. Nah pendek kata menurut saya kan bidang gizi itu Anda mesti harus jadi orang sibuk ya, karena permasalahan gizi itu kan hari-hari kan. Dan apa yang kita makan itulah kita gitu. Seperti apa kita nanti ya. Kita makan, kita minum, intinya konsumsi. Anda belajar di gizi Kesmas, saya rasa tantangannya seluas itu. Nah oleh karena itu materi kuliah ini mengarah juga kepada perilaku ya. Kenapa kok gizi belajar perilaku ya? Ya karena gizi kaitannya juga dengan perilaku. Ya, gizi itu bisa perilaku yang didasarkan pada tinjauan-tinjauan determinan perilaku yang ada di dalam diri untuk kesehatan, tetapi juga bisa berbau gengsi kan, tren, ada tren tertentu. Nah inilah lifestyle, ya kan? Anda mengenal sekarang ini ultra processed food ya. Jadi bahan makanan yang diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah konsistensi tertentu dari bahan makanan ya, keju saja kalau itu diproduksi keju dimakan keju gitu sekarang sudah nggak lagi seperti itu kan, diproses sedemikian rupa sehingga kekenyalannya nanti berbeda, taste-nya berbeda ya, konsistensinya berbeda, kemudian dia bisa dibuat untuk memaniskan makanan tertentu ya, membuat tampilan indah makanan tertentu. Semua itu menjadi ada implikasinya ya, karena makanan kalau diproses ya secara molekuler tentu akan berubah ya. Mungkin Anda juga nanti belajar ya bagaimana perubahan molekuler pada bahan-bahan gizi ya setelah diproses. Prosesnya bisa dipanaskan berulang, bisa diawetkan dengan bahan tertentu, dengan apa, itu kan semua proses ya. Nah, seperti apa yang sebenarnya menjadi baik ya, menjadi ini di makanan kita. Ya. Mungkin negara-negara lain juga punya hal seperti itu ya, seperti Korea. Korea itu lebih banyak apa mengawetkan makanan dengan apa yang Anda tahu? Coba. Lagi. Diapakan? Silakan. Coba tadi Anissa mau ngomong apa? Silakan. Korea diperam di mana itu? Dulu lihat ini enggak? Janggem enggak? Film serial Janggem. Fermentasi, Kak. Fermentasi, ya kan? Gentong-gentong. Fermentasi di gentong-gentong dan lain sebagainya. Ya, itu juga coba Anda lihat juga ya, bagaimana sebenarnya secara konten ya. Nampaknya kok aman-aman saja ya, sehat gitu ya. Itu mungkin lebih alami ya, karena melibatkan sebuah apa? Kalau fermentasi itu pakai apa sih sebenarnya? Proses apa itu? Prosesnya pakai mikroorganisme apa enggak itu? Seperti tape, seperti sayur asin ya, kebanyakan sayur asin ya. Kalau di apa makanan Korea ya, dia makannya seperti itu. Bahannya dibuat ke alami, proses-proses alami diperam dan tidak menggunakan zat-zat kimia yang macam-macam ya sehingga membahayakan tubuh. Nah kalau di Indonesia seperti apa ya? Kita punya enggak pola-pola pengelolaan pangan yang seperti itu? Oh, ada baiknya loh ini. Coba misalkan Anda ketemu sesuatu yang baik, kemudian ini bisa di-share ke masyarakat lain gitu ya, yang belum biasa. Karena itu kan berpola dari masyarakat ke masyarakat ya. Misalkan apa? Kalau di daerah Sumatera ya, Palembang, Bengkulu, sana itu ada tempoyak. Tempoyak tahu nggak? Ada suka enggak tempoyak? Ada yang suka, ada yang suka, ada yang enggak ya.
Ya, karena itu adalah pola-pola kebiasaan di dalam daerah tertentu ya, etnik tertentu ya. Seperti halnya kita terasi ya, yuk. Terasi itu suka ya, kita rata-rata orang Jawa Tengah suka ya kalau Anda Jawa Tengah kan. Terasi, kalau nggak diberi terasi kurang nyaman ya. Nasi goreng aja kadang diberi terasi. Udah terasi itu baunya kayak gitu loh. Jadi Anda goreng terasi gitu di kos-kosan ya itu belum tentu semua suka loh. Kalau orang yang dari tempat-tempat lain enggak pernah makan terasi sama sekali. Apa ini bau barang bau-bau dibawa kayak gitu. Dimakan lagi gitu. Nah, ini adalah sebuah pola-pola bagaimana pengawetan makanan ya. Tauco misalkan. Ya di Jawa Barat ya tauco. Apa itu tauco? Ya, dibuat apa? Tempe sendiri kan juga itu adalah sebenarnya melibatkan jamur kan ya, di jamur. Nah, kira-kira ke depan nanti ada enggak ya bahan-bahan lain yang juga bisa dibuat seperti itu? Atau jamurnya dibuat yang lain sehingga konsistensi tempenya berbeda. Ini masih banyak terbuka ya hal-hal yang bisa dikembangkan ya secara ilmu gizi menurut saya ya pengadaan pangan atau penyediaan pangan. Nah, tentu ini perlu dieksplor, Anda masih punya banyak kesempatan, masih muda gitu ya. Gimana untuk mengelola itu? Nah, tapi prinsipnya saya ingin memberikan introduksi mengenai pengetahuan terlebih dahulu ya. Pengetahuan tentang perilaku maksud saya ya. Coba saya cari dulu. Bapak, mohon maaf Pak, untuk absennya Ya, jangan. ini mau saya sambil share ya. QR Oh code-nya iya, saya share ya. iya Pak, terima kasih. Bentar ini. Sudah saya kirim ke Kormat ya. Sudah sampai belum? Sudah Bapak, terima Tolong kasih. di-share ya. Iya Pak. Sambil Anda mengisi presensi, ya, saya share. Ini udah bisa dilihat slide saya? Sudah Pak, sudah. Nah, ini tentang teori perilaku ya. Teori perilaku itu seperangkat konsep ya. Jadi kita tahu ya teori itu apa sih? Teori itu kan abstraksi ya dari sebuah hal yang ingin ditampilkan. Nah, kalau teori perilaku itu biasanya seperangkat konsep, definisi, proposisi yang saling berhubungan untuk menjelaskan mengapa sebuah perilaku itu muncul. Gitu ya. Artinya menjelaskan mengapa seseorang berperilaku seperti yang sekarang ini dia tunjukkan. Itulah ya. Teori perilaku juga kadang-kadang dipakai untuk memprediksi. Memprediksi itu artinya memperakirakan gitu. Kira-kira kalau orang yang dengan pemahaman seperti ini, dengan sikap seperti ini, dengan kondisi lingkungan seperti ini, kecenderungannya dia nanti akan berperilaku tertentu seperti apa ya terkait dengan pola makannya misalnya. Kira-kira kalau seorang anak dia di tengah keluarga yang suka jajan,
ya, kemudian yang pemahaman mengenai kesehatannya terkait dengan makanan kurang baik, dia juga bersekolah di sekolah yang kurang memperhatikan edukasi gizi, kira-kira dia berperilaku seperti apa ya nanti? Ya, kita bisa memprediksi seperti itu kan. Bagaimana seseorang itu nanti akan bertindak, berperilaku tertentu ya, di dalam perjalanan hidupnya. Nah, perilaku sendiri sebenarnya apa? Adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang gitu ya, atau kedudukan di masyarakat pun juga bisa sebenarnya ya, dengan frekuensi yang spesifik. Jadi kecenderungannya dikatakan perilaku itu tindakannya berulang gitu terus ya, cenderungannya seperti itu ya. Misalkan gampangannya apa ya, cara kita makan lah. Kalau kita perhatikan cara kita makan, kalau pakai sendok, megang sendoknya seperti apa, garpunya seperti apa, itu dari hari ke hari ya berulang seperti itu. Coba Anda perhatikan apa yang Anda lakukan sendiri. Cara kita membersihkan diri, misalkan higiene sanitasi, nah itu adalah sebuah hal yang melekat pada kita seorang. Kita melakukan itu sudah tanpa berpikir ya. Kita menjadi seorang master, katakan ya. Seorang master ya, seorang ahli. Bagaimana melakukan itu setiap harinya. Tanpa sekali lagi ya, memikirkan harus begini, harus begitu. Karena apa? Itu sudah semacam otomatis gitu, automatically gitu. Nah, perilaku seringkali dikaitkan dengan yang seperti itu. Ya. Nah, repotnya bahwa perilaku itu kadang-kala terkait dengan sesuatu yang kemudian berimplikasi kesehatan. Nah, contoh misalkan pola kita mengkonsumsi jenis makanan tertentu itu punya implikasi tertentu juga terhadap kesehatan kita. Dan biasanya itu tidak gampang untuk bergeser. Coba kalau kita makan sukanya asin gitu. Misalkan ya. Mau bergeser ke pola makan yang tidak asin, jenis makanan yang tidak asin itu bukan hal yang mudah. Kita biasa minum manis setiap kali minum. Tiba-tiba sekarang kita tidak boleh minum lagi manis. Bukan hal yang mudah. Nah, sehingga ahli mengatakan bahwa perilaku itu melekat. Berkata melekat sepanjang hidupnya. Sehingga bagaimana sebenarnya pembentukan perilaku itu sebaiknya dilakukan sedini mungkin. Ya. Karena apa? The rest of the time, ya, orang itu hidup ya, sampai akhir hayatnya dia akan melakukan hal itu terus menerus. Coba perhatikan cara kita menggosok gigi sekarang ini loh. Kira-kira kan ya sama dengan waktu diajarkan ibu kita dulu ya. Dan itu kita lakukan terus setiap hari. Tanpa kita berpikir, tanpa kita belajar lagi, karena memang itu sudah melekat, sudah menjadi kebiasaan. Nah, pembiasaan ini seringkali menjadi sesuatu kunci bagaimana bahwa sebuah komunitas ya itu nanti akan memiliki sebuah atribut tertentu terkait dengan kesehatan. Kawasan komunitas yang bersih, orang biasa hidup bersih misalkan, itu dia akan memperoleh hasil dari kegiatannya ini kan Mas. Tapi orang yang hidup biasa kotor, ya terus kotor. Bayangkan betapa susahnya merubah kebiasaan orang membuang sampah gitu. Ini paling sepele loh ya, membuang sampah. Di sungai-sungai di semua kota lah ya, kita lihat nih. Kotor pasti. Tapi kalau kita lihat di semua negara lain itu, sungainya kok bisa bersih demikian rupa ya. Padahal kita nggak melihat tempat sampah. Kita tidak melihat ada tempat-tempat sampah di sana. Ya, bahkan di kawasan-kawasan tertentu, di sekolah, di kantor, kok bisa bersihnya seperti itu ya. Padahal tempat sampahnya nggak ada ya. Kok bisa ya? Nah, bagaimana kebiasaan seseorang menghasilkan sampah itu juga perilaku loh. Ya. Kalau dia terpaksa menghasilkan sampah, bagaimana dia mengelola, itu kan juga sebuah kebiasaan dan terus-menerus. Jadi itu perilaku juga. Jadi misalkan di negara-negara ya di Jepang